Nah, saya ingin mengutip ekonom Khatib Basri, Pak Ari, yang mengatakan BLT dinilai harus diberikan ke masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka lebih banyak belanja daripada menyimpan uangnya. Bank Dunia punya angkanya 115 juta orang atau 30 juta rumah tangga. Ekonom Khatib Basri bilang udah guyur aja dengan BLT, let's say 30 juta rumah tangga, 1 juta per bulan, itu 30 triliun kira-kira kalau untuk per bulannya. Menurut Pak Ari, apakah proposal ini, propos seperti ini bisa dibilang semacam apa, parasetamol di tengah daya beli yang anjlok? Mungkin tidak bisa diasumsikan langsung semudah itu ya. Karena presiden tentunya sebagai penanggung jawab ya, pemerintahan dan negara tentunya juga ingin melihat bahwa sisi demand dan supply-nya harus imbang ya. Apa yang kita lakukan di paruh awal daripada penanggulangan COVID ini kan lebih banyak mempush di sisi demand-nya, yaitu dengan bantuan sosial tunai dari Kemensos, kemudian bantuan langsung tunai dari dana desa. Itu kan benar-benar menciptakan demand-nya. Supaya ada daya beli itu. Tapi dan itu pun dilakukan pada saat kalau Bu Rosi ingat kan itu banyak pengetatan ya, bahkan PSBB di beberapa daerah ya, bahkan bisa dibilang itu kan memang tidak ada aktivitas ekonomi sama sekali pada saat itu. Nah kemudian setelah dibuka menjadi fase new normal seperti saat ini. Atau PSBB transisi. PSBB transisi, aktivitas kan mulai dilonggarkan. Artinya sekitar mungkin 1 bulan inilah aktivitas ekonomi baru mulai bergerak kembali. Tentunya dengan protokol kesehatan. Artinya apa? Yang di 3 bulan pertama itu hampir tidak ada aktivitas ekonomi. Sekarang sudah mulai ada aktivitas ekonomi. Konteksnya relevansinya adalah kenapa waktu itu konsumsinya anjlok karena lagi ada PSBB. Iya, 3 bulan itu kan kita hampir tidak ada aktivitas sama sekali ya. Hampir semua. Kita lihat pusat perbelanjaan, pasar, semua tutup semua pada saat itu. Nggak ada konsumsi sama sekali. Apa itu artinya BLT menjadi yang udah pokoknya sekarang genjot BLT untuk masyarakat supaya mereka bisa pegang uang dan kemudian belanja gitu. Itu menjadi tidak relevan ketika toh aktivitas ekonomi sudah berjalan normal. Atau bukan normal tapi beradaptasi dengan kebiasaan baru. Masih relevan karena kita masih menjalankan. Jadi pelonggaran aktivitas sekarang ini tentunya dengan protokol kesehatan yang tetap disiplin, itu kita berasumsi, pemerintah berasumsi bahwa keluarga-keluarga yang tadinya sama sekali tidak dapat income mulai mudah-mudahan mendapatkan income kembali dengan dibukanya aktivitas ekonomi. Namun bantalan-bantalan, program-program bantalan ekonomi atau jaring bantalan sosial seperti jaring pengaman sosial tetap dijalankan Bu Rosi. Sampai bulan Desember, bahkan nanti akan ada program-program JPS, jaring pengaman sosial yang baru, yang lebih masif ya, yang masuk ke dalam segmen-segmen masyarakat yang tadinya belum disentuh, seperti pekerja, kemudian UMKM, itu bahkan menambah line up daripada program-program jaring pengaman sosial yang dilanjutkan sampai Desember. Jadi kombinasi Bu Rosi, ekonominya dibuka tentunya dengan protokol kesehatan sehingga memungkinkan adanya perputaran uang, income sudah mulai bergulir kembali, dan plus jaring pengaman sosialnya bahkan ditambah lagi dengan program-program pemulihan ekonomi lainnya jalan. Saya mendengar waktu itu Ibu Menteri Keuangan kalau nggak salah mengatakan, koreksi saya kalau nggak salah, ada program yang memang ditambahkan jumlah target penerimanya Pak Ari, tetapi uangnya dikurangi, PKH kalau tidak salah. Itu bansos tunai. Bansos tunai. Jadi orang penerimanya, keluarga penerimanya lebih banyak, tapi uangnya dikurangi. Apa itu cukup juga menjadi pedal gas untuk membuat mereka belanja? Harus diingat Bu Rosi bahwa bukan hanya Kementerian Sosial yang menjalankan program-program jaring pengaman sosial ya. Memang di 3 bulan kemarin kami Kementerian Sosial ya sangat dominan ya dengan bansos tunai, kemudian perluasan PKH, perluasan BPNT yang reguler, khusus di Jabodetabek kita berikan paket sembako. Nah sekarang ini Kementerian Sosial masih tetap mengeksekusi beberapa program yang dilanjutkan dengan nilai yang dikurangi. Karena dikurangi karena tadi kombinasi dilonggarkan aktivitas ekonomi plus akan ada program-program tambahan seperti tadi untuk UMKM, untuk pekerja yang di bawah
gajinya 5 juta. Ya, kemarin diumumkan oleh Ya, Menteri Keuangan. betul.